أننا نحن المسلمون قادمون حين نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من نكون تشهد الأيام عنا والسنون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Muncul pertanyaan kepada saya, yaitu terkait tentang adanya broadcast bahkan ceramah yang menginformasikan bahwa tanggal 15 Ramadan yang bertepatan dengan hari Jumat itu akan terjadi huru-hara besar, akan terjadi bencana besar. Berarti itu akan terjadi esok hari. Bagaimana menyikapinya? Hadirin para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sama sekali tidak mengerti logika seseorang yang gemar sekali menakut-nakuti kaum muslimin dengan menyampaikan berita-berita yang berisi ancaman, berisi sesuatu yang kalau didengar menggelisahkan. Sebarkan informasi ini. Jika Anda tidak akan menyebarkan, Anda akan begini. Atau bahwa akan terjadi ini pada tanggal ini dan itu dan sebagainya. Hadirin dimuliakan Allah, ini adalah sebuah perilaku yang sangat tercela. Rasulullah SAW telah mengingatkan kita dalam sabdanya, la turawi'ul muslim fa inna ra'atal muslim dzulmun azim. Jangan kalian membuat gelisah dan ketakutan orang-orang muslim, karena menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan pada diri seorang muslim itu adalah dosa besar. Jika menakuti satu orang muslim, membuat dia khawatir, gelisah, tidak menentu, itu dosa. Lalu bagaimana dengan masyarakat muslim? Apalagi jika dikaitkan dengan hadisnya palsu lagi. Rasulullah SAW bersabda, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu 'alan nar. Siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka siapkan kaplingannya di neraka jahanam. Terkait masalah broadcast akan terjadinya benturan keras, dukhon, huru-hara, asap dan sebagainya, ini bukan hal baru. Maka sangat disayangkan kalau justru informasi ini dikeluarkan oleh ustadz, oleh orang yang dianggap berilmu, yang bukan memberikan informasi yang valid, justru menyebarkan hadis-hadis palsu. Coba simak di tahun 2012 di sosmed kita, coba dibuka lagi di YouTube dan di media-media lainnya, itu di broadcast bahwa 2012 juga terjadi di bulan Ramadan tahun itu. Ya, karena memang di tahun 2012 Ramadannya pertengahannya juga di Jumat. Itu apa broadcast yang beredar? Sempat masih saya simpan. Coba lihat kalender untuk tahun 2012. 1 Ramadan pada tahun 2012 jatuh pada 20 Juli, yaitu hari Jumat tanggal 3 Agustus 2012 bersamaan dengan 15 Ramadan. Yang mana itu bersesuaian dengan hadis Nabi SAW akan terjadi huru-hara pada pertengahan Ramadan, yaitu pada hari Jumatnya. Kemudian disebutkan hadisnya sebagaimana yang hari ini kita dengar juga, baik lewat tulisan maupun bahkan ceramah seorang ustaz. Sangat disayangkan karena hadis ini telah disebutkan oleh Imam Muqaili rahimahullah ta'ala tentang kepalsuannya, juga disebutkan oleh Imam Ibnu Jauzi dalam Al-Mawdu'at sebagai hadis palsu. Termasuk ulama-ulama kontemporer, silakan dengar penjelasan mereka. Para ahli hadis mengatakan bahwa hadis tersebut palsu. Hadis riwayat Nu'aim itu adalah palsu. Jadi kalau ada ustadz atau siapapun mengatakan hadis ini hasan li ghairihi karena memiliki syawahid dan sebagainya, coba sebutkan satu saja ulama yang ilmunya bisa dipertanggungjawabkan yang menerima riwayatan hadis ini. Minimal mengatakan hadis dhaif. Enggak, ulama mengatakan dhaif jiddan, lemah sekali, dan bahkan mengatakan hadis ini palsu. Dan hadis palsu termasuk hadis lemah itu tidak boleh digunakan untuk mengkhabarkan sesuatu yang berkaitan dengan akidah. Maka untuk kabar-kabar dhaif, ya, tentang huru-hara akhir zaman, tentang peristiwa hari zaman, bukankah itu berkaitan dengan akidah kita, keimanan kepada hari kiamat? Maka cukupkan dengan hadis-hadis yang valid dari Nabi SAW dan yang penjelasannya lewat para ulama-ulama yang diakui keilmuannya. Karena bisa jadi hadis itu sahih, tetapi maknanya diselewengkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Banyak terjadi. Seperti hadis Imam Mahdi, hadis ini sahih. Ulama Ahlussunnah wal Jamaah menerima tentang hadis-hadis Imam Mahdi, kemunculannya dan juga turunnya Dajjal, ini hadis sahih. Tetapi lihat bagaimana perilaku sebagian orang yang diustadkan atau bahkan perilaku orang-orang jahil yang semaunya kemudian memaknai hadis Imam Mahdi ini. Bahkan katanya Imam Mahdi sudah muncul, Imam Mahdi di sini, kata si fulan, kata si fulan. Dalam ilmu hadis
para perawi atau periwayat kisah itu harus diketahui identitasnya. Bukan cuma diketahui identitasnya, tapi diakui kapasitas dan kapabilitasnya. Ini kemudian dari fulan, si fulan, dari si A. Tidak ada ilmu agama dipungut seperti kita memungut kayu bakar di tengah malam. Tidak seperti itu cara beragama. Agama kita itu agama dalil, agama data. Dan data itu supaya valid harus benar-benar dikeluarkan oleh para ahlinya, itu para ulama. Jangan kita orang-orang awam semaunya mengambil hadis dan kemudian kita ikuti hawa nafsu kita atau isu-isu yang tidak jelas. Beragama kita, hadirin dimuliakan Allah, mengikuti para ulama-ulama kita. Jangan ikuti informasi-informasi yang hoax. Ya. Kalau untuk dunia kita saja, kita ini mau bisnis nih, ada orang nawarin bisnis dengan omset atau mungkin ini bisnis melibatkan uang miliaran rupiah. Mungkinkah kita hanya informasi itu kita dapatkan lewat artikel internet? Kita dapat info kalau kita bisnis sekian, untungnya sekian juta, berlipat-lipat. Terus kita transfer begitu saja modal kita untuk penyertaan? Kan enggak. Kita akan selidiki, kita akan pastikan siapa nih pemimpin perusahaannya, direkturnya, bagaimana pola kerjanya dan lain sebagainya. Lalu bagaimana mungkin untuk agama kita, untuk akhirat kita yang jauh lebih penting daripada urusan dunia, kita semaunya mengambil ilmu agama. Maka hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, jika kita para penerima informasi itu cerdas, maka informasi itu tidak akan semakin liar. Kalau dapat informasi, ilmu apalagi berkaitan dengan hukum, tidak jelas sumbernya, udah hapus, cukup di kita. Walaupun kelihatannya bagus, oh ini kelihatannya bagus, dalam Islam bagus saja tidak cukup, caranya juga harus benar. Niat yang baik saja tidak cukup, maka cara yang ditempuh juga harus benar sesuai syariat dan tuntunan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya ingatkan kepada semua pihak, wabil khusus kepada sesama para asatid yang kami cintai, berhati-hati dalam menyebarkan hadis-hadis dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai informasi dari kita yang seakan-akan itu valid, yang seakan-akan itu diberikan legitimasi hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian tidak terbukti, ya, ramalan kita tidak terbukti, maka masyarakat awam atau jemaah kita akan mendustakan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Gara-gara kita mengatakan nanti tahun sekian akan terjadi ini dan tidak terbukti, khawatir orang akan meragukan tentang kiamat itu sendiri. Gara-gara kita menyampaikan Imam Mahdi, ternyata Imam Mahdi yang kita katakan tidak terbukti, bahkan palsu, orang akan mendustakan tentang kedatangan Imam Mahdi radhiyallahu ta'ala anhu alaihi salam. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini penting sekali dan saya melihat terlalu banyak dai begitu berani dalam menganalisa data. Coba lihat rekaman-rekaman di tahun-tahun yang lalu. Kalau hari ini misalnya berbicara akan munculnya Imam Mahdi diiringi kewafatan Raja Salman, nanti akan terjadi perebutan kekuasaan. Coba lihat, di waktu yang lalu yang bersangkutan juga meramalkan hal yang sama, cuma subjeknya berbeda. Raja Abdullah nanti kalau sudah meninggal akan terjadi perebutan kekuasaan antara Pangeran Mukrin, antara Raja Salman dan sebagainya. Dan kemudian disebutkan kalau Raja Salman adalah orang soleh yang begini. Pada akhirnya yang mengatakan Raja Salman soleh yang hari ini mencaci maki Raja Salman. Ini apa diri? Itu video tahun 2016-17 tuh. Sekarang terulang lagi. Nanti kalau tidak terbukti begitu lagi. Padahal kita tahu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu begitu jelas. Justru kita yang nggak jelas kadang membedakan. Beliau itu membedakan antara malik, raja dengan khalifah. Malah kita kan kadang menyamakan antara raja biasa dengan khalifah. Rasul membedakan. Rasul jelas kalimatnya dalam hadis akan berperang 3 anak khalifah, bukan anak raja. Lantas kekhalifahan itu hari ini di mana? Itu butuh kajian yang betul-betul komprehensif oleh ahlinya. Maka bertanya kepada para ahlinya, fas'alu ala dzikr in kuntum la ta'lamun, kata Allah. Bertanyalah kepada ahli dzikr, para ulama beneran, bukan ulama KW, jika kalian tidak mengetahui. Makanya ulama hari ini, ahli-ahli hadis hari ini yang ada di Al-Azhar, termasuk yang ada di negeri-negeri muslimin, ketika ditanya apakah Imam Mahdi sudah muncul, apa kata beliau? Hadza laisa zamanu, ini belum zamannya. Ini belum zamannya Imam Mahdi. Dia para ulama ketika berbicara dengan ilmunya. Hadirin dimuliakan Allah, semoga yang sedikit bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari fitnah-fitnah, dari segala bentuk hal yang mengotori dan menodai akidah dan agama kita. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallim ala habibina Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
نطرد اليأس ذليلا